Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang membenarkan kami, darah-Mu menguduskan kami, sehingga kami boleh tinggal di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati firman-Mu, mengalami pemulihan demi pemulihan, dan mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersepakat untuk berdoa dan berpuasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami rindu menyenangkan hati Engkau. Karena Engkau Tuhan kami yang penuh rahmat dan kemurahan. Engkau Tuhan kami yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kami, tetapi Engkau melimpahkan rahmat-Mu dengan berlimpah-limpah kepada kami, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar daripada Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 38. Kita bersyukur, kita tetap diberi kekuatan, kesehatan, kita diberi kerinduan, bahkan kita diberi hati untuk kita boleh datang bersama-sama di tempat. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan bersama-sama Ibrani 10 ayat 28, 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani mengajarkan kita untuk menjalani hidup kita di dalam iman. Kita punya iman oleh karena Roh Kudus yang menginsapkan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah titik awal dalam kehidupan kita. Itu adalah titik awal di dalam kehidupan rohani kita. Namun hidup kita tidak sampai di situ, tetapi kita harus berjalan dari iman menuju iman sampai pada akhirnya kita ke surga nanti. Amin. Nah, kitab Ibrani ini tidak berbicara kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi dia berbicara kepada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh iman karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kitab Ibrani ini adalah untuk orang-orang kaya. Untuk apa? Untuk mendorong supaya kita semua tetap bertekun. Untuk mendorong untuk kita tetap kuat. Untuk mendorong kita orang-orang percaya untuk kita bisa menyelesaikan kehidupan kita di dalam iman kita yang tetap teguh kepada Tuhan. Kita tidak berbicara tentang iman keselamatan karena saya percaya kita semua sudah sangat-sangat yakin bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam iman, bagaimana kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bagaimana kita bisa terus berjalan di dalam panggilan Tuhan, bagaimana kita tetap benar-benar mempercayai Tuhan dan firman-Nya walaupun kita mengalami banyak hal di dalam hidup kita. Kita mengalami kondisi-kondisi yang mungkin tidak enak. Kita mengalami kondisi-kondisi yang mungkin kita bertanya dan berpikir, kenapa ini harus terjadi? Mengapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami pergumulan seperti ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benar-benar berkata, tetapi orangku, tarik firman Tuhan ini, dia katakan orangku. Kita ini adalah orang-orangnya Tuhan. Berarti kita ini adalah milik-miliknya Tuhan. Tetapi orangku, kita tahu kita dibenarkan sama sekali bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih karunia. Kasih karunia berbicara
tentang sesuatu sesungguhnya yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan oleh karena kuasa anugerahnya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Terjemahan lain berkata, maka aku gak senang. Kalau kamu mengundurkan diri, hatiku gak senang, jiwaku gak senang. Apa yang dimaksudkan dengan mengundurkan diri? Saya pikir ini sederhana. Kita hidup oleh karena iman. Dan kita harus tetap mempercayai firman Tuhan di dalam kondisi apapun yang terjadi. Karena kita dibenarkan dengan iman, maka kita harus terus berjalan di dalam iman. Maka kita harus terus mempertahankan iman kita. Maka kita harus terus mempertahankan kepercayaan kita. Bahkan di dalam saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Bahkan di dalam kondisi-kondisi mungkin yang terburuk yang harus kita lewati, Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebalikan dari berjalan di dalam iman, apa kebalikan berjalan dalam iman? Apa ya? Tadi ayat tadi berkata mundur. Coba kita kira-kira apa kebalikan dari berjalan di dalam iman? Saudara, kebalikan dari berjalan di dalam iman adalah berjalan dalam ketakutan. Setuju? Berjalan di dalam ketakutan, berjalan di dalam kekhawatiran. Menarik sekali, kata takut pertama kali muncul di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 3 ketika Hawa jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara, saya coba mau mengajarkan kita rahasia di balik iman yang kokoh. Di dalam waktu yang sesingkat ini ya, saya berdoa supaya kita semua boleh menangkap pengertian ini. Jadi kebalikan dari berjalan di dalam iman adalah berjalan di dalam ketakutan. Kita nggak mungkin berjalan di dalam iman, tapi di dalam waktu yang sama kita memiliki ketakutan, kita memiliki kecemasan, kita hidup di dalam kekhawatiran. Amin. Amin. Tidak mungkin kita berjalan, kita berkata aku berjalan di dalam iman kepada Tuhan, tetapi di dalam batin kita ternyata kita ada kekhawatiran, ada ketakutan dan ada kecemasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Namun ketakutan itu muncul ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang menyebabkan ketakutan itu muncul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Hawa, ketika itu dia ada di taman, datanglah ular, ya, representasi dari si jahat. Ular itu berkata kepada Hawa, Hawa, bukanlah semua pohon buah-buahan di taman ini nggak boleh kamu makan, tapi yang di tengah itu boleh kamu makan. Hawa waktu itu berkata begini, oh tidak, tidak betul itu ular, yang benar kata Tuhan, semua boleh kami makan, tapi kalau kami makan yang di tengah ini, maka kami akan mati. Betul ya? Firman Tuhan berkata seperti itu. Namun kemudian ular itu berkata kembali kepada Hawa. Saudara perhatikan, ular itu berkata begini, Hawa, sekali-kali kamu gak akan mati. Wah, sekali-kali kamu gak akan mati. Kalau kamu makan buah ini, justru kamu akan menjadi seperti Tuhan. Jadi ular itu dia mencoba memberikan gagasan yang baru kepada Hawa. Hawa sangat mengerti
Hawa sangat tahu bahwa sesungguhnya kalau dia makan buah ini, pada saat itu dia akan mati. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, iman Hawa kepada Tuhan mulai goncang ketika dia berpikir, gimana kalau apa yang dibilang ular itu benar ya? Paham saudara? Ketika Hawa berpikir, kalau yang dibilang ular itu benar gimana ya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah asal muasal dosa. Ketika kita mulai meragukan perkataan Tuhan dan kita menjadi lebih tertarik, lebih percaya, lebih memikirkan apa kata setan, apa kata ular, sesungguhnya kita sedang berjalan membelakangi Tuhan. Ketika Hawa, dia dibilang di dalam kitab Kejadian, dia melihat buah itu, makin dilihat makin tertarik dia. Orang-orang menggambarkan buah itu warnanya merah, begitu menarik, begitu segar. Tetapi yang membuat Hawa jatuh adalah ketika dia mulai berpikir, jangan-jangan apa kata ular itu benar. Kemudian dia mulai mengimajinasikan kalau kata ular itu benar. Berarti selama ini Tuhan bohong dong. Selama ini Tuhan, berarti Tuhan gak benar dong. Apa jangan-jangan Tuhan gak mau kalau aku pintar? Kalau mataku terbuka jadi seperti Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebab kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika manusia mulai mempercayai kebohongan setan. Ketika manusia mulai mempercayai tipu daya setan. Ketika manusia mulai mempercayai, kan yang dibilang setan itu bohong ya? Bohong gak sih? Oh, bohong kan? Bener kan bohong kan? Tuhan udah jelas bilang semua boleh kamu nikmati, anak-anakku yang kukasihi, kusayangi. Tapi yang satu itu, jangan, untuk kebaikanmu. Tapi setan bilangnya lain. Dan celakanya, manusia itu meragukan perkataan Tuhan yang mengasihi mereka, yang mencintai mereka. Dan kemudian pikirannya dipenuhi dengan kebohongan setan. Saudara, kalau manusia itu mempercayai kebohongan setan, berarti sesungguhnya dia sedang tidak mempercayai Tuhan. Betul nggak? Betul ya? Dan inilah pemberontakan kepada Tuhan. Setiap ketidakpercayaan kita karena kita mempercayai perkataan setan. Perkataan setan itu entah dari mana-mana datangnya. Bisa dari mana-mana datangnya. Bisa dari pikiran sendiri, bisa dari perkataan orang, bisa lihat fakta, bisa kita melihat segala sesuatu, itu bisa masuk. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, sebabnya adalah mereka mempercayai bohongan setan. Dan akibatnya apa? Ketika Tuhan datang, mereka takut karena mereka telanjang. Ketakutan muncul ketika manusia mempercayai kebohongan. Siapa? Siapa saudara? Ketakutan itu adalah akibat ketika kita mempercayai perkataan musuh kita, saudara. Ketakutan itu akibat ketika kita mempercayai perkataan si ular itu, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Tetapi kalau kau mengalami takut, kau mengalami cemas, kau mengalami depresi, itu pasti dari
dari si jahat. Dan itu pasti karena kita lebih mempercayai perkataannya, tipu dayanya, kebohongannya, daripada firman Tuhan yang hidup. Ini kebenaran, saudara, nggak bisa ditawar. Karena kesalahan itu, maka kita seluruh umat manusia sampai hari ini masih menanggung kutuk akibat dari dosa, ketidakpercayaan kepada perkataan Tuhan. Saudara, seringkali di dalam hidup kita, ketika kita berdoa, kok nggak dijawab-jawab ya? Apa Tuhan nggak sayang ya? Aku percaya sih Tuhan itu berkuasa, tapi mungkin kasihnya nggak sama aku. Mungkin aku kurang qualified, mungkin aku banyak salah, mungkin aku banyak dosa. Ya Tuhan baik, tapi bukan untuk aku, tapi mungkin untuk orang lain. Itu adalah perkataan si jahat. Tapi seringkali si jahat berusaha, karena dia berjalan mengaum-ngaum seperti singa, ya enggak? Terus aja dia jalan-jalan mencari kesempatan, dia dapat menelan masuk ke dalam pikiran kita. Begitu juga kepada saudara-saudara seiman kita. Iblis begitu rupa untuk berusaha merusak hubungan. Yang dilakukan iblis, dia merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia menjadi takut kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang mereka takut. Sebelumnya mereka begitu berbahagia. Tetapi saudara, ketidakpercayaan sesungguhnya merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang kepercayaan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi di dalam mengiring Tuhan hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apakah sungguh-sungguh kita benar-benar mempercayai perkataan Tuhan? Dia setia, dia gembala kita yang baik. Namun seringkali musuh kita terus berjalan berkeliling. Untuk apa? Menaruhkan, menebarkan, meneror kita dengan apa? Kebohongan. Tuhan berkata, aku besertamu, aku setia kepadamu. Tapi kita bilang, ya mungkin Tuhan gak setia. Loh, firman Tuhan berkata, kau boleh gak setia, tapi aku tetap setia. Aku gak terlalu layak, belum banyak kebaikanku. Tuhan berkata, sesungguhnya kita gak ada yang layak. Kau mau berbuat baik sebanyak apapun, kau mau berbuat jahat sebanyak apapun, sesungguhnya kita tidak akan pernah layak menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi itulah kekuatan kasih karunia. Karena Tuhan punya kuasa untuk mengubah hidupmu, mengubah hidupku. Tuhan datang dengan kasih karunia. Itulah kekuatan kasih Tuhan. Tetapi pikiran kita terus dari kecil sampai besar. Kalau kau mau jadi ini, kau harus begini, kau harus masuk kualifikasi ini, kau harus punya kompetisi ini. Kita berpikir Tuhan pun seperti manusia. Kita menjengkal kasih Tuhan yang tak terbatas dengan kasih manusia. Sehingga akhirnya kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita mulai meragukan firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Ya memang Tuhan beserta. Tapi kuasanya kok gak full ya sama aku ya. Kok aku gak merasa disertai ya? Itu adalah tipu daya si jahat. Tipu daya si jahat menghasilkan ketakutan kepada orang yang mempercayainya. Kita buka firman Tuhan di dalam Dua Timotius Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Saya nggak tahu ya. Ketika ada ketakutan apapun muncul di dalam benak kita, dalam batin kita, menggoyahkan, mengambil sukacita dan damai sejahtera kita, itu berarti adakah kebohongan si jahat yang kita percayai? Amin. Tidak pernah Tuhan memberikan roh ketakutan kepada kita. Itu adalah produk dari neraka.
Itu produknya si jahat, produknya iblis. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, untuk kita memiliki iman yang terus kuat, mempercayai perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan dengan tidak ragu, mempercayai janji-janji Tuhan dengan penuh, kita butuh ketiga hal yang dikatakan Tuhan: kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahasa Inggrisnya power, love. Ya, Tuhan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada ketakutan, itu tanda sesungguhnya kita mulai mempercayai kebohongan setan. Bagaimana perasaan Tuhan kita, saudara? Ketika kita lebih percaya kebohongan musuh daripada firman Tuhan yang hidup. Bagaimana perasaan Tuhan? Bagaimana perasaan Tuhan? Sedih. Tetapi Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Dia kasih tahu cara kita untuk melawan setiap ketakutan. Pertama adalah kuasa, kekuatan. Tuhan telah memberikan kuasa melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dia beri kita power. Untuk apa? Untuk berkonfrontasi dengan si jahat. Kalau pada waktu itu Hawa ya, datang ular. Dia bilang, hai ular, keluar kau dari taman ini. Berkuasa enggak Hawa? Punya kuasa enggak? Oh punya. Karena manusia itu diberi kuasa. Kau adalah manajer dari taman ini. Lakukanlah sesuatu. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, terserah engkau, kata Tuhan. Tetapi Hawa, begitu juga Adam, tidak pakai kuasa itu. Ketika ada perkataan si jahat menyerang kita dalam bentuk apapun yang membuat kita menjadi kecil, membuat kita menjadi tidak percaya, membuat ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau adalah penjaga bagi pikiranmu sendiri. Amin. Engkau adalah penjaga dari pikiranmu sendiri. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ muncul kehidupan. Ketika iblis berusaha, tuh kan, kau udah berdoa, udah melayani, udah begini, tapi kok kamu begini? Saudara, jangan seperti kita tuh punya mental jadi korban. Kita harus bangkit. Kita katakan, hai setan, nyala engkau. Seperti Tuhan Yesus ketika setan menggoda dia bilang, nyala engkau setan. Kau hanya harus menyembah kepada Tuhan, betul? Kita diberi kuasa. Kita punya Roh Kudus. Kita bilang, Tuhan, kenapa aku takut? Kenapa kok aku mulai khawatir? Kenapa aku cemas? Kasih tahu aku Roh Kudus. Kasih tahu aku Roh Kudus. Perkataan setan mana yang aku percayai? Kebohongan mana yang aku ambil? Pasti Roh Kudus akan memberitahu kepada kita. Usir. Usir, usir dari rumahmu, usir dari pikiranmu. Amin. Kita punya kuasa. Yang kedua, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih. Yang kedua, setiap bentuk-bentuk ketidakpercayaan itu menjadi pijakan si jahat dalam hidup kita untuk terus-menerus menggerogoti kita. Yang kedua, setiap bentuk-bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, karena kadang-kadang kita lebih mempercayai perkataan dunia ini, perkataan si jahat, itu membuat hati Tuhan berduka. Kasih kita, hubungan kita menjadi rusak dengan Tuhan.
Suami istri, kalau suami udah nggak percaya kepada istrinya begitu, kasih mereka perlahan-lahan sudah mulai renggang. Betul nggak? Kita juga seperti itu. Ketika kita tinggal di dalam ketakutan, kita sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita masih mengangkat tangan kita. Ku sembah Kau Allahku. Iya ya Tuhan, benarnya Tuhan ini. Kebohongan yang kita percayai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan. Kalau kita datang kepada Dia, mohon pengampunan kepada Dia, kasih-Nya pasti tercurah kepada kita. Mari kita datang sama Tuhan. Akui ketika kau mengadopsi kebohongan setan menjadi pikiranmu. Ketika kau membaca ayat, kau mulai meragukannya. Ya ini benar, bagus, luar biasa, tapi kayaknya nggak buat untukku. Karena kita begitu kecewa di dalam hati kita. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kondisi hati kita seperti itu. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, mari kita datang sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Seperti para murid, ampunilah kami yang kurang percaya. Para murid berkata, Engkau Tuhan, tapi mereka gak percaya. Begitu lambannya untuk percaya kepada Tuhan. Padahal mereka lihat mujizat. Orang mati hidup lagi. Yang sakit sembuh, yang buta melihat. 5.000 orang dikasih makan, tetapi mereka begitu lamban untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin kita bilang karena Roh Kudus belum dicurahkan, tapi Roh Kudus sudah di dalam hati kita. Ketika Tuhan ingatkan, mari kita datang. Ampuni aku Tuhan. Pulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Kalau pada waktu itu Hawa berkata, ya Tuhan ampuni aku sudah salah. Mungkin ceritanya beda saudara. Ada menyerang Tuhan, ada menyerang Hawa, Hawa menyerang, saling menyerang. Ketika kita mempercayai kebohongan setan, rusak hubungan kita ke atas, rusak hubungan kita ke sesama. Tuhan menciptakan langit dan bumi sungguh amat baik. Baik keadaannya. Tetapi ketika manusia itu mempercayai perkataan setan, mempercayai tipu daya setan, mempercayai kebohongan ular itu, maka dunia itu menjadi jahat, menjadi rusak, menjadi keadaannya menjadi semakin buruk. Betul apa betul? Begitu juga hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pulihkan kembali. Ampuni aku Tuhan. Minta Roh Kudus, kasih tahu aku, tunjukkan sejauh mana rupanya aku ini gak benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita bilang amin, haleluya, aku percaya. Tetapi sejauh mana? Ya, Roh Kudus yang sanggup menyelami hati kita. Dia adalah satu-satunya yang berhak menghakimi kita, adalah Roh Kudus. Karena Dia berkuasa mengubahkan kita. Amin. Setelah itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia di dalam penyembahan. Tuhan akan mengimpartasikan hidupnya, sifatnya kepada kita. Amin. Yang ketiga, ketertiban. Terjemahan lain berkata penguasaan diri. Saudara, maksudnya adalah, tadi saya katakan kita harus menjadi penjaga bagi pikiran kita. Kita harus melatih pikiran kita, saudara. Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk kita bisa menjadi penjaga bagi pikiran kita. Kita harus latih pikiran kita. Kita harus latih sampai pikiran kita itu
tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan. Ketika ada orang ngomong, si Anu gini, oh iya, mudah kali kita terbawa angin. Ini begini loh, oh iya, memang dia kayak gitu jahat, mudah kali terbawa angin. Tetapi orang benar, dia akan melatih pikirannya untuk tetap seirama dengan firman Tuhan. Amin. Orang benar melatih pikirannya. Ketika ada pikiran yang tidak benar, ketika si jahat bilang salah itu Hawa, kalau kau makan ini kamu jadi hebat, matamu terbuka. Oh, berarti Tuhan itu selama ini membodohi aku ya, Tuhan ini menipu aku ya. Berarti Tuhan tuh ikut Tuhan kayak gitu ya. Wah saudara, pikiran-pikiran itu Tuhan beri kita kuasa. Kita harus melatih cara berpikir kita. Kita harus melatih pikiran kita, apa yang boleh masuk, apa yang boleh tidak masuk. Kita yang punya kuasa. Penguasaan diri, ketertiban, kita harus menertibkan cara berpikir kita. Baik pikiran kita, gagasan-gagasan kita yang salah tentang Tuhan yang malulah kita sebutin, Tuhan kan besar, tapi dalam hati kita kadang-kadang bilang, mana Tuhan besar. Kita berusaha menampilkan yang terbaik ya Pak ya, kalau dalam ibadah ya, tapi hanya hati kita yang tahu Pak. Dan kita harus minta Roh Kudus terus membongkar itu, sampai kita sadar, ternyata kita gak sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan. Bagian kita, latih pikiran kita, supaya pikiran kita jinak, artinya lembut oleh karena firman Tuhan. Nggak liar ke sana kemari, tapi tetap teguh, pegang firman Tuhan. Dalam banyak tantangan, mengalami pergumulan, banyak pertanyaan saya kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan ajarkan kebenaran ini, saya bertobat saudara. Tuhan ampuni saya. Saya pikir saya, padahal begitu banyaknya, gak sungguh-sungguh aku punya iman, mempercayai perkataan Tuhan. Yang pertama, seperti Tuhan Yesus bilang, nyala kau iblis. Yang kedua, pulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bertobat datang sama Tuhan, Tuhan itu melimpah. Anak bungsu aja belum bilang bertobat minta ampun, Bapak udah lari-lari. Tapi kita seringkali menjengkal kasih Tuhan dengan kasih yang ada di dunia. Tuhan tuh gak perhitungan, kita yang perhitungan. Kita kalau mau ngasih berpikir ini sungguh-sungguh gak ya, ini. Misalnya, ya enggak? Tuhan gak ada perhitungan. Kenapa itulah kekuatan kasih karunia Tuhan? Karena dia punya kuasa untuk mengubahkan kita. Yang kedua, pulihkan kasih kita sama Tuhan. Minta ampun. Roh Kudus kasih tahu aku, selidikilah aku. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Yang ketiga, latihlah pikiran kita. Karena iblis berjalan berkeliling. Tuhan berkata, pikirkanlah apa yang baik, apa yang manis, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang ada di atas, jangan ada yang di bawah. Bagaimana kita bisa memikirkan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita harus penuh dengan firman Tuhan. Penuh. Bukan hanya nempel ke pikiran kita sampai ke hati. Hati berbicara tentang pikiran di bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita dibentuk dari hidup kita, dari semenjak kita di dalam rahim ibu sampai hari ini. Itu harus dibersihkan, dicuci otaknya oleh firman Tuhan. Isi firman Tuhan penuh. Sampai setiap ketidakpercayaan, setiap ketakutan, setiap kebohongan si jahat, setiap doktrin dari bumi ini, setiap prinsip-prinsip dunia ini, itu boleh diseret keluar, digantikan oleh firman Tuhan yang hidup.
Amin. Baik, mari kita berdoa.